Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak segalanya, saya Emas Pianur, salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan, model, serta metode dalam pembelajaran. Yuk kita bahas. Pendekatan dalam pembelajaran adalah suatu bentuk usaha atau cara yang digunakan untuk mengelola situasi pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran mencakup strategi, penilaian, serta interaksi antara guru dan siswa demi mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran tadi, salah satunya adalah strategi. Apa sih strategi dalam pendekatan pembelajaran? Di dalam strategi pendekatan pembelajaran, terdapat beberapa teknik khusus yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan merancang pengalaman belajar. Contohnya seperti kerja kelompok, studi kasus, proyek kolaboratif, dan berbagai metode lainnya yang dapat membantu siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran terdapat 6 jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan quantum teaching. Pendekatan quantum teaching lebih berfokus kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif siswa, kreativitas, dan pemahaman mendalam melalui proses belajar yang dinamis. Quantum teaching mencoba menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, menginspirasi kreativitas, serta menghargai keunikan setiap siswa. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya hubungan positif antara guru dan siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning melibatkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pendekatan e-learning mencakup penggunaan platform daring, video pembelajaran, konten digital, serta interaksi melalui internet. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat bagi para pelajar dan memanfaatkan sumber daya digital untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu ada pendekatan belajar aktif. Pendekatan belajar aktif menekankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti diskusi, pemecahan masalah, proyek, dan eksperimen sehingga siswa lebih terlibat secara langsung dalam memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk merangsang keterlibatan siswa, meningkatkan pemahaman konsep, dan mendorong kemampuan berpikir kritis serta kreativitas. Lalu yang keempat ada pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan belajar kontekstual menempatkan pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata atau situasi konkret. Ini bertujuan untuk membantu siswa membuat hubungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri atau konteks sehari-hari. Dengan memasukkan konteks yang relevan, pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan penerapan konsep pembelajaran oleh siswa. Yang kelima ada pendekatan pembelajaran berbasis sekolah. Pendekatan belajar berbasis sekolah mengacu pada strategi pembelajaran yang dikembangkan dan diimplementasikan di tingkat sekolah. Ini melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa di suatu sekolah tertentu. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan akademis dan perkembangan siswa secara holistik. Dan yang keenam atau yang terakhir ada pendekatan pembelajaran kooperatif. Pendekatan belajar kooperatif melibatkan kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam pendekatan ini, siswa bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab dalam memahami materi pembelajaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif, berkontribusi, dan belajar bersama-sama, sehingga mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan sosial. Itu dia tadi teman-teman. 6 jenis pendekatan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang model dan metode dalam pembelajaran. Apa
sih model dalam pembelajaran itu? Model pembelajaran merujuk pada kerangka atau pendekatan sistematis yang dirancang untuk memandu proses pembelajaran. Jadi, model pembelajaran mencakup metode, teknik, dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan meningkatkan keterampilan siswa. Model pembelajaran dapat membantu guru merancang pengalaman belajar yang efektif, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi mulai dari pembelajaran aktif, kooperatif, hingga berbasis proyek tergantung pada filosofi dan tujuan pendidikan yang dikejar. Sedangkan metode dalam pembelajaran merujuk pada teknik atau pendekatan spesifik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Metode ini melibatkan langkah-langkah atau prosedur tertentu yang diterapkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya meliputi ceramah, diskusi, simulasi, latihan praktik, dan metode lainnya yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran biasanya dipengaruhi oleh sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Melalui perkembangan zaman, pastinya model dan metode pembelajaran juga mengalami perubahan. Saya akan menjabarkan perkembangan model dan metode pembelajaran menurut kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1968. Proses pembelajaran lebih berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran, sehingga peran siswa dalam proses pembelajaran sangatlah pasif dan berpusat pada guru. Yang kedua ada kurikulum 1975. Kurikulum ini berorientasi pada guru, sehingga guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Yang ketiga ada kurikulum 1984. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik dengan cara belajar siswa aktif. Yang keempat ada kurikulum 1995. Guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, dan penyelidikan. Dan yang kelima ada kurikulum 2004. Dalam pengelolaan proses belajar mengajar, sekolah diberi peluang untuk memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai kondisi sumber daya pendidikan yang ada. Dan yang keenam ada kurikulum 2006. Proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan demonstrasi. Yang ketujuh ada kurikulum 2013. 3 model yang menjadi andalan pada kurikulum 2013 atau K13 adalah model pembelajaran berbasis project atau project-based learning, model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, model pembelajaran penemuan, discovery learning. Dan yang kedelapan ada kurikulum KKNI. Pembelajaran pada kurikulum KKNI berpusat pada mahasiswa, sehingga diharapkan lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan, di mana dosen sebagai fasilitator dan motivator. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam model pembelajaran terdapat 6 buah jenis model pembelajaran. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah otentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning.
Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif juga adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang dan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan atau kegiatan investigasi. Juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan dalam menghasilkan produk. Pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek, siswa akan berlatih melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Nah, setelah model pembelajaran berbasis proyek, terdapat model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Contextual teaching and learning juga merupakan sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Belajar dapat terjadi dengan proses mengalami. Siswa dapat belajar dengan baik jika dihadapkan dengan masalah aktual, sehingga dapat menemukan kebutuhan real dan minatnya. Contextual teaching and learning didesain dengan melibatkan siswa mengalami dan menerapkan apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, juga warga negara dan tenaga kerja. Yang kelima ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai peneliti aktif, mendorong mereka untuk menjelajahi, menemukan, dan memahami konsep melalui proses penemuan sendiri. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, memberikan panduan dan dukungan, tetapi membiarkan siswa memiliki peran utama dalam mengarahkan pembelajaran mereka. Model pembelajaran inquiry bertujuan untuk merangsang minat siswa, membangun pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta penelitian. Pendekatan ini mendukung pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata dan pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kita memiliki model pembelajaran pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pemahaman mendalam siswa terhadap konsep-konsep inti. Model pembelajaran pencapaian konsep bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan pada konsep-konsep utama, serta meningkatkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang berbeda. Pendekatan ini mendukung proses pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan tentang pendekatan
model, serta metode dalam pembelajaran. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.